Hai guys, welcome back to our channel. Oke Den, kita mau kemana nih? Kita mau UTW ke rumahnya Mira, mau belajar bareng. Ya. Mau belajar apa? Kita mau belajar tentang utang jangka panjang. Tetap liatin kita ya. Oke. Kita udah sampai nih. Udah, Di kita langsung rumahnya. aja. Ya sudah, ayo. Kita ke Mira ya. Guys, kita udah sampai nih di rumahnya Mira. Ya. Gak usah diketok ngomong juga kali. Assalamualaikum. Salam. Ada Kak nih. Ya sudah masuk. Halo. Mau belajar apa nih? Kita tentang utang jangka panjang ya? Hilda, utang jangka panjang itu artinya apa sih? Jadi Den, utang jangka panjang itu adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dari akuntansi. 1 tahun maksudnya tuh dari bulan Januari sampai? Dari Desember, Oh. 31 Desember sampai 1 Januari. Oh, tahun berikutnya? Iya. Oh, berarti untuk 1 tahun lebih itu. Oke, gitu. Lydia, di sini mau nanya nggak? Oke, sekarang aku mau nanya sama Anis. Nis, apa sih yang kamu ketahui tentang utang jangka panjang itu tersendiri? Nah, kan yang dijelasin sama Hilda tadi pengertiannya. Sekarang aku mau ngejelasin timbulnya utang jangka panjang. Nah, kan di saat skala operasional perusahaan berkembang atau dalam membangun perusahaan itu membutuhkan sejumlah dana. Nah, dana yang diperlukan untuk investasi dalam aset tetap yang akan memberikan manfaat dalam jangka panjang yaitu diperoleh dari utang jangka panjang. Oh, ya. Nah, terus utang jangka panjang itu bisa kita dengan menambah modal. Terus dalam hal ini perusahaan memiliki 2 pilihan yaitu menarik utang jangka panjang, Ya. misalnya obligasi atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham. Nah, terus ada beberapa kelebihan menarik utang jangka panjang melalui obligasi dibanding menambah modal sendiri, yaitu 1. Keuntungan menarik obligasi adalah pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Oke. 2. Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Terus ketiga, Ya. bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Nah, terus sebaliknya nih, juga terdapat hal yang kurang menguntungkan antara lain. 1. Bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian. Terus yang kedua, jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi, sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusahaan. Oke. Terus kalau jenis-jenis utang jangka panjang itu apa, Nis? Yang itu kurang tahu deh, coba tanya Mira. Jadi kamu kurang tahu nih? Iya. Udah, aku mau tanya sama Mira aja deh ya. Mira, Ya, apa sih jenis utang jangka panjang itu? Utang jangka panjang ya? Jenisnya? Jenis-jenisnya? Jenisnya itu ada 2, Ya. yaitu utang hipotek dan utang obligasi. Nah, Apa tadi? Hipotek. hipotek Kirain apotik. Iya, ya, terus. ya. Jadi utang hipotek itu adalah utang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan aset tetap. Tuh, dengerin. Sedangkan Hipotek tadi. Bukan Iya. apotik. Ya. Bukan. Ya. Terus Terus Utang obligasi Ya. adalah utang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Ya. Terus juga aku mau ngejelasin juga tentang penghilangan obligasi yang disebabkan oleh yang pertama, terbatasnya nilai obligasi ketika jatuh tempo. Yang kedua, mempengaruhi pembayaran tunai. Yang ketiga, untuk mengetahui gain atau loss atau laba rugi dalam penyusutannya. Nah, jika sebuah obligasi ditukar langsung dengan saham umum, maka dia tidak akan mengeluarkan gain atau loss
karena hal itu tidak termasuk dengan kas melalui non cash. Terus di akuntansi itu kan ada dua nih, ada dua utang jangka panjang sama jangka pendek. Terus apa perbedaannya itu sendiri? Itu mending kayak langsung sama Ilda. Jadi perbedaannya itu kan kalau jangka panjang kan udah jelas dari awal. Dan kalau pengertian dari jangka pendek itu utang yang harus segera dilunasi paling lambat umur dari utang ini 1 tahun atau 1 periode akuntansi, misalnya 1 Januari sampai 31 Desember. Dan kalau jangka panjang semua utang yang dibayarnya relatif lama seperti utang obligasi, utang hipotek dan sebagainya. Iya, setelah ini kita akan menampilkan contoh soal dan jurnalnya tentang utang jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun lebih periode akuntansi. Inilah tugas kami dari Pak Farhan. Ini tugas akhir kami. UAS terakhir AKM. kami, ya, UAS AKM 2. Terima kasih juga untuk Pak Farhan. Telah bimbing kami dengan baik. Iya, Gitu kan? ya udah kita ya. Mengajar kami dengan sabar. Jangan lupa like. Bener kan? Akuntansi itu gampang. Iya dong. Dadah. Terima kasih ya. Barengan juga 1, 2, 3. Tidak ada usah. Iya barengan baik. Hai guys, itu nah barengan. Iya. Baru aku ngomong ya, welcome back to our channel. Oke. Ulang. Udah apa dipotong baik ini, Bisa. Ge? Tuh. Ini udah bagus ya? Oke lah. Tuh, 2, 3. Halo Hai guys. Hai guys. Guys, ngapa kali? Kesel gua. Oke, kesimpulannya adalah utang jangka panjang itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu tempo dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. lebih dari. Terus mari kita coba. Oke, kesimpulannya adalah utang jangka panjang itu Diam. Rolling. Tuh, masih aku. Rolling action.